Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari Universitas Nasional FTKI ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzi. Ya, di sini sudah tersedia untuk soal ujian akhir semesternya. Ada dua soal. Yang pertama itu soalnya adalah jelaskan perbedaan dari Fuji, Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Nah, nomor satu ini kita harus memberikan penjelasan tentang bedanya Fuji, Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Nah, untuk menjawab soal nomor satu ini, saya belajar dari jurnal eh, dengan judul Analisa Perbandingan Logik Fuzi Metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Studi kasus prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Untuk penulisnya yaitu bernama Laras Purwati Ayuning Tias, Muhammad Irfan, dan Jumadi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, di sini di jurnal ini itu membahas analisa perbandingan dari logika Fuzi, metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Tadi sesuai dengan soal nomor satu yaitu jelaskan perbedaan dari metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya yaitu analisis masalah pertama. Nah, di sini data dalam penelitian prediksi pada jumlah pendaftar mahasiswa baru adalah data mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi tahun ajaran 2013-2014 sampai dengan 2015-2016. Ini tabelnya. Mahasiswa lulus ada sekian, mahasiswa registrasi ada sekian per tahunnya. Lalu untuk aturannya ini, mesin inferensi dan defusifikasi menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Di sini pada metode Tsukamoto komposisi menggunakan fungsi inferensi menggunakan min, yaitu dengan cara mengambil nilai minimum dari variabel input sebagai outputnya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi di sini ada implementasi dan pengujian, yaitu uji hasil perbandingan prediksi jumlah pendaftar. Di sini ada rumus perhitungan errornya, di mana AI adalah nilai aktual atau nilai real pada data KI dan FI adalah nilai hasil peramalan atau prediksi untuk data KI. Adapun N adalah banyaknya data. T. Burney dan Ardil 2007. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 tabel hasil prediksi dari metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Yang pertama kita lihat metode Tsukamoto. Kita ambil contoh dari yang 2013-2014. Itu jumlah pendaftar yang real ada 3029, sedangkan hasil prediksinya 2376. Kan berarti nggak akurat 100% tuh. Berarti ada errornya dong. Nah, selisihnya itu kan 653. Berarti errornya sekitar 0,21. Dan ini juga sama kayak di atas caranya. Terus lalu dirata-ratakan dan dapat hasilnya dalam persen. Errornya itu sekitar 39%, 39,03%. Yang Sugeno juga sama. Kita ambil contoh 2014-2015. Itu pendaftarnya ada 6.307, sedangkan prediksinya hanya 782. Berarti kan beda jauh tuh. Selisihnya 5.525. Di sini berarti errornya cukup tinggi, sekitar 0,8760 rata-rata errornya. Nah, rata-ratanya itu
didapat dari per tahun selama 4 tahun itu 0,8641 atau sekitar 86% itu error. Nah, untuk yang metode Mamdani itu pendaftarnya ada 3029, prediksinya 3400, kan kelebihan tuh. Otomatis nilainya minus dong karena prediksinya kelebihan. Jadi di sini nilainya min 0,1301 dan 2016-2017 ada 4475. Hasil prediksinya 3650 dan selisihnya 825. Selisihnya cukup dikit lah ya. Di sini total tingkat errornya itu hanya 0,18 atau sekitar 18%, dirata-ratakan jadi dalam persen 19,76%. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan nilai Aver dengan metode Tsukamoto sebesar 39,03%, metode Sugeno sebesar 86,41%, dan metode Mamdani sebesar 19,76%, yang berarti bahwa metode ini mempunyai nilai error yang lebih kecil dan mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Tsukamoto dan metode Sugeno. Maaf salah. Dibandingkan dengan metode Tsukamoto dan metode Sugeno. Jadi pada jurnal ini dia sudah mengimplementasikan interface, yaitu merupakan bagian dari pengolahan implementasi yang disajikan untuk pengguna. Ini gambar interface-nya atau antarmukanya. Nah, kesimpulannya, yang dapat diambil ialah variabel input yang diambil yaitu jumlah diterima dan registrasi dari tahun ajaran 2013-2014 sampai dengan 2016-2017, 4 tahunan ya kurang lebih. Diambil dari bidang akademik lantai 3 Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, sehingga dapat menghitung prediksi jumlah pendaftar ke depan. Kemudian metode Fuzzy Mamdani mempunyai tingkat error yang lebih kecil sebesar 19,76% dibandingkan dengan metode Tsukamoto sebesar 39%, 39,03%, dan Sugeno sebesar 86,41% pada prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru. Dari ketiga metode Fuzzy yang digunakan, yaitu metode Tsukamoto dan Sugeno dan Mamdani, dapat disimpulkan bahwa metode Mamdani yang lebih tepat dan akurat untuk kasus prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun kontribusi bisnis untuk institusi itu sendiri, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan adanya aplikasi ini dapat melakukan perencanaan ke depan dalam hal penentuan anggaran dan menentukan kuota setiap jurusan fakultas pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan UAS nomor 1 itu, yaitu tentang jelaskan perbedaan dari Fuzzy Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk yang kedua, soalnya itu selesaikan soal di bawah dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Ini ada soalnya, langsung aja ke jawabannya. Di sini untuk jawabannya itu seperti ini. Kan di sini udah ada rule-nya, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Nah, langsung aja jawabannya. Di sini ada grafik atau ada semacam statistik permintaan turun, permintaan naik, yaitu ya permintaan turun dan permintaan naik. Ini untuk permintaan turun nih, dan ini permintaan naik. Untuk mencari nilai keanggotaan permintaan turun, yaitu di sini 2000 ya, sama-sama pakai 2000 karena merahnya itu 2000. Nah, ya.
Nah, untuk permintaan turun ini 3.000 dikurang 2.000 per 2.600 dapat 0,385. Yang kedua, permintaan naik ini 2.000 dikurang 400 dibagi 2.600 dapat 0,615. Untuk persediaan terdiri atas dua himpunan fuzi. Tadi kan permintaannya segini, ini persediaan, yaitu sedikit dan banyak. Sama caranya. Dari 250 kan 70 ini pertengahannya. 250 dikurang 70 itu dapat 180 dibagi 200 hasilnya 0,9. Permintaan banyaknya, tadi kan ini permintaan sedikit, ini permintaan banyaknya 70 dikurang 50, 20 dibagi 200, 0,1. Jadi kita kan bisa, ini pokoknya udah ada rumusnya. Setelah dihitung-hitung dapat yang permintaan turun nilai X sama 3.000, permintaan naik juga 3.000, jadinya makanya 3.000. Nah ini juga sama, permintaan sedikitnya 250 dapat nilai yang sama Y, terus persediaan sedikitnya 250 dan persediaan banyaknya 250. Terus untuk produksi barang sama juga caranya, yaitu ini rumusnya untuk mendapatkan nilai yang paling di kanan di grafik 3.500 dan bawahnya juga produksi bertambah 3.500. Nah, untuk mencari Z untuk setiap rule dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Rule 1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. A predikat 1. Union permintaan turun, irisan persediaan banyak, min. Union permintaan turun yaitu 2.000, union persediaan banyak 70, min 0,385 yang ini dibagi 0,1 yang ini. Dapat ya? Bukan deh. 0,385 titik koma 0,1 sama dengan 0,1. Lalu himpunan produksi barang berkurang. 3.500 dikurang Z bagi 2.800. Kan kita harus nyari Z-nya berapa? Yaitu kan sama dengan 0,1. Ya, berarti dapat Z-nya itu 3.220. Untuk rule 2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, ini predikat 2-nya. Union permintaan turun, irisan persediaan sedikit. Min. Maksudnya minimal. Union permintaan turun 2.000, union persediaan sedikit 70, min 0,385, 0,9. Yang paling kecil yang mana? 0,385. Nah ini juga yang paling kecil mana? 0,385 apa 0,1? 0,1. Yang ini paling kecil 0,385. Lalu himpunan produksi barang berkurang, jadi makanya 3.500 yang ini lagi dikurang Z, Z-nya belum diketahui kan, dibagi 2.800. Jadi hasilnya sama dengan 0,385 karena minimalnya itu, maksudnya yang paling kecil itu 0,385. Dapat Z2-nya 2.422. Untuk rule 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. A predikat 3, union permintaan naik, irisan persediaan banyak, min union permintaan naik ya, yang 2.000 itu persediaan banyak 70, yang hasilnya kan 0,615 sama dengan maksudnya titik koma 0,1 yang tadi ini. Paling kecil yang mana angkanya? 0,1. Lihat, himpunan produksi barang bertambah. Nah berarti Z-nya duluan karena bertambah kan. Z dikurang 700 dibagi 2.800 sama dengan 0,1. Kita ambil nilai yang terkecilnya, sama dengan Z3-nya dapat 980. Dan untuk rule yang keempat atau rule yang keempat ini, permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Sama juga caranya. Kalau ini bedanya
kan ini permintaan naik dan persediaan banyak, tapi permintaan naik persediaan sedikit kan. Jadi permintaan naik itu irisannya persediaan banyak, lalu memakai permintaan naik 2000, persediaan sedikit. Berarti ini persediaan sedikit dan dia persediaan sedikit. 0,615 dengan 0,9 dikitan mana? Maksudnya paling kecil mana angkanya? Kecilan 0,615 kan, berarti makanya kan angka yang min atau angka yang minimal atau paling kecil 0,615. Nah, himpunan produksi barang bertambah, berarti Z duluan. Z dikurang 700 dibagi 2800. 700 yang mana? 700 itu yang ini dibagi 2800. 2800 itu dari nilai ini nilai pembagi dari apa namanya teh, produksi barang, lalu sama dengan 0,615 yang angka ini. Z4 dapat 2422. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z, yaitu Z1 maksudnya dari ini upgrade 1 ini hasilnya Z1 ditambah Z upgrade Z2 upgrade 1 dikali Z1 upgrade 1 0,1 dikali ini, terus upgrade 2 Z2 ini dikali ini, upgrade 3 Z3 ini dikali ini, dan upgrade 4 Z4 ini dikali ini. 0,1 kali 3220 ditambah 0,385 kali 2422 tambah 0,1 dikali 1980 ditambah 0,615 dikali 2422 dibagi upgrade 1 2 3 4 dibagi 0,1 0,385 terus dibagi 0,1 ditambah 0,385 ditambah 0,1 ditambah 0,615 sama dengan totalnya ini kan 2844 dibagi 1,2 hasil dari upgrade 1 sampai 4 ya, ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini hasilnya 1,2. Jadi 2844 dibagi 1,2 sama dengan 2370. Jadi jumlah tempat tisu kerang yang harus diproduksi sebanyak 2370 buah. Nah, demikian jawaban untuk ujian akhir semester logika fuzi ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa sama-sama belajar lah. Maksudnya saya juga belajar juga. Maksudnya juga saya masih banyak belajar lah. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.